Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsolidasi akuisisi secara penuh dalam buku Dwi Martani bab 3. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Viviar Santi NIM 19522111128. Selanjutnya, saya Ananda Putri Wibowo NIM 195221144. Saya Satrio Baskoro NIM 125221149. Saya Yesi Rahmawati NIM 195221141. Berikut penjelasannya dari kelompok kami. A few moments later. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan uang. Langsung saja, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investasi pada nilai buku tercatatnya. Sesuai dengan pembahasan bab 2, saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas tempat berinvestasi sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada juga prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65/2014, laporan keuangan konsolidasian disebut bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memungkinkan kemampuannya untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investasi adalah munculnya istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiari dalam hubungannya antara investor dan investasi. Induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan atau si investasi itu tadi. Pada bab ini, kita akan membahas konsolidasi entitas anak dalam pengendalian yang diakuisisi pada nilai tercatatnya. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah satu laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh, yang mana mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65/2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama yaitu menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua yaitu mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selain itu, PSAK 65 tahun 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyaji laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusun laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Terdapat alat bantu yang berupa kertas kerja konsolidasian seperti berikut ini. Jadi, bentuk kertas kerja konsolidasian adalah nama akun, neraca saldo, PT Nusantara dan PT Andalas. Ini PT Nusantara ini disebut entitas induk dan PT Andalas ini disebut entitas anak. Jurnal eliminasi di sebelah kiri debit, di sebelah kanannya kredit. Konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom yang pertama adalah nama akun. Yang kedua diisi dengan saldo setiap akun, baik akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya, dua kolom berikutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapus saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah setiap entitas tunggal. Sedangkan kolom terakhir berisikan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom sebelumnya pada kertas kerja ini untuk setiap akunnya. Saldo pada kolom terakhir inilah yang akan menjadi nilai dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Tidak
tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi suatu entitas. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi ini dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun pihak yang tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Jurnal eliminasi ini digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga saldo konsolidasian ini hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jurnal eliminasi ini hanya diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Nah, suatu jurnal eliminasi dapat dibuat pada suatu periode konsolidasian, tetapi tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas. Kuncinya adalah bahwa saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Later. Sebagai contoh, jika suatu entitas induk memberikan pinjaman kepada entitas anak pada akhir bulan 2015 dan dibayar kembali pada bulan Maret 2016, maka pada akhir periode 2015 entitas konsolidasian perlu membuat jurnal eliminasi untuk menghapus nilai piutang dan utang yang dicatat dalam masing-masing entitas terpisah. Tetapi untuk akhir periode 2016, entitas konsolidasian tidak perlu membuat jurnal eliminasi. Selain itu, terdapat juga jurnal eliminasi yang permanen dibuat oleh periode konsolidasian. Berikutnya yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. TSAK 65/2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Sebagai contoh, kita pakai menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Jadi ini soalnya. Tapi sebelum itu, untuk memudahkan penjelasannya, seluruh jurnal umum maupun jurnal eliminasi akan diberi penomoran secara terpisah serta diberi tanda dalam kurung huruf E, yaitu eliminasi, sebagai petunjuk bahwa jurnal tersebut adalah jurnal eliminasi. Contohnya yaitu PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar titik 1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini. Jadi di sini transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Di sini terdapat nilai akuisisi dan nilai wajar KNP. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas, saham biasa, saldo laba, total nilai tercatat aset bersih, selisih diferensial, dan ini gambar 3.1 yang mana bentuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Jadi 800 saham biasa ini kita catat dalam nilai tercatat aset bersih PT Andalas sejumlah 800.000, saldo labanya 400.000, sehingga totalnya adalah 1.200.000 miliar, sehingga selisih diferensialnya adalah 0. PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal seperti berikut ini. Nah, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut ini pada tanggal 1 Januari 2015. Ini melakukan akuisisi, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000 miliar. Dana kasnya yang dikeluarkan adalah juga sebesar 1.200.000 miliar, yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti berikut ini. Ini laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1.200.000 miliar, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah 1.200.000 miliar. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi serta entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya, yaitu perusahaan
Uninveste, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan bentuk kertas kerja konsolidasian. Jadi berikut adalah contoh kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan dan memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak, akan dikonsolidasikan dan dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2E berikut ini. Jurnal ini diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak. Jurnalnya adalah sebagai berikut ini. 2E di sini adalah eliminasi. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas aset bersih investasi anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ini menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan yang ditunjukkan pada tabel 3.2 tadi. Laporan posisi konsolidasi untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, konsolidasian diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian pada laporan posisi konsolidasian. Gambar 3.2 yaitu pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan sesaat setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Jadi, laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Dalam proses konsolidasian sesaat setelah proses akuisisi, hanya disajikan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasian juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya laba rugi bersih konsolidasian. Jadi konsep pertama yang akan kita jelaskan dalam bagian ini adalah laporan laba rugi konsolidasian dan laba bersih konsolidasian. Laba rugi bersih konsolidasian ini adalah menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non aviasi saja yang akan disajikan pada laporan laba rugi konsolidasian. Konsepnya hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Selanjutnya saldo laba dan dividen konsolidasian. Dividen ini yang dibayarkan kepada pemilik entitas secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian, karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian, yaitu di mana kertas kerja konsolidasian ini digunakan setelah terjadinya akuisisi memiliki 3 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua laporan saldo laba, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Berikut adalah format kertas kerja konsolidasian, di mana bagian awal kertas konsolidasian ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Untuk menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian didahului menyajikan akun-akun bersaldo debit seperti beban dan kerugian.
di akhir bagian laporan laba rugi, ini dijumlahkan nilai saldo kredit dan debit untuk setiap kolom sehingga diperoleh laba rugi bersih untuk entitas induk, laba rugi bersih untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi. Dan laba rugi konsolidasi pada kolom terakhir, nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi ini yang kemudian akan diteruskan pada laporan saldo laba. Bagian selanjutnya adalah bagian laporan saldo laba. Format laporan saldo laba pada kertas kerja konsolidasian ini mirip dengan laporan saldo laba pada umumnya, yaitu terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih, kemudian dikurangi dividen sehingga diperoleh saldo untuk saldo laba di akhir periode. Nilai saldo laba rugi ini pada bagian saldo laba diperoleh dari nilai yang muncul pada akhir bagian laporan pada yang sebelumnya telah disajikan. Pada bagian laporan saldo laba disajikan pula saldo akhir untuk saldo entitas induk, entitas anak, saldo debit, saldo kredit, kolom eliminasi, serta saldo laba konsolidasian pada kolom terakhir. Bagian paling bawah kertas kerja konsolidasian pada tabel titik ini adalah bagian laporan posisi keuangan, yaitu menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan, layaknya laporan keuangan di Indonesia pada umumnya. Akun-akun aset ini disajikan terlebih dahulu termasuk akun-akun kontrak aset. Oke, gitu. A few moments later. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Devi tentang konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Di sini kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi setelah diakuisisi. Tadi sudah membahas tentang dilaporkannya pada awal tahun, maka kita sekarang akan membuat dan membahas ketika akuntansi berjalan satu periode dari tanggal akuisisi itu. Karena sudah berjalan satu periode atau satu tahun, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing yang nantinya akan digabungkan ke dalam laporan konsolidasi, meliputi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan laba ditahan konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Pada laporan laba rugi konsolidasian, hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak monofilasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Melanjutkan transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, ada tambahan informasi. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Ini yang membuat laporan keuangan konsolidasi itu perusahaan induk atau parent adalah PT Nusantara. Sehingga ketika PT Nusantara membagikan dividen, maka dividen yang akan dibagikan oleh PT Nusantara tidak perlu dieliminasi karena sudah langsung masuk ke laporan laba ditahan. Kalau yang dilaporkan oleh PT Andalas, maka dividen harus diakui adanya jurnal pengakuan dan eliminasi atas penerimaan dividen tersebut supaya tidak adanya penggandaan pelaporan. Ini merupakan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas selama tahun 2015. Dari neraca saldo tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di tahun tersebut terjadi adanya pembagian dividen oleh PT Andalas senilai 50 juta. Karena di sini PT Nusantara membelinya 100% sehingga dividen yang diterima oleh Nusantara dari PT Andalas full 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba rugi sebesar 200 juta itu dari pengurangan antara penjualan dan beban, yaitu 875 juta dikurang 675 juta dan hasilnya 200 juta. Berdasarkan data ini, maka kita bisa membuat jurnal pengakuan atas penerimaan dividen yaitu kas di debit dan investasi pada PT Andalas ada di kredit. Karena menggunakan metode ekuitas, yaitu senilai 50 juta. Sedangkan untuk penyesuaian pengakuan labanya, posisi Andalas menghasilkan laba otomatis investasi bertambah di debit, dan kreditnya berasal dari laba PT Andalas senilai 200 juta karena kepemilikannya 100%. Lalu dari data yang tadi, kita bisa membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi atas dividen. Laba yang diperoleh oleh anak, karena laba yang diperoleh oleh anak 200 juta, maka eliminasi di debitnya ada bagian laba senilai 200 juta.
dan kreditnya ada dividen besarnya yang diakui oleh PT Nusantara senilai 50 juta dan 150 juta diakui sebagai investasi. Sedangkan yang kedua, untuk eliminasi saldo awal investasinya, debitnya mengeliminasi saham biasa, PT Andalas, dan saldo laba. Dan kreditnya ada investasi pada PT Andalas. Sehingga nanti masing-masing akun akan dilaporkan dan diposting ke kertas kerja konsolidasi yang ada bagian laba atas PT Andalas, maka saat dieliminasi, simpan di penghasilan dari anak sesuai dengan saldonya yaitu di debit. Kemudian yang dividen yang diumumkan dilaporkan di bagian laba ditahan, bagian dividennya di kredit. Lalu investasi pada PT Andalas juga sama berada di kredit. Lalu saham biasa juga dieliminasi ke kolom saham biasa yang berada di debit. Saldo laba juga dieliminasi ke kolom saldo laba 1 Januari di debit. Serta investasi pada PT Andalas juga dieliminasi ke kolom investasi pada PT Andalas di kredit. Setelah kita mengeliminasi akun apa saja yang ada di jurnal eliminasi ke kolom kertas kerja bagian jurnal eliminasi, maka kita bisa melihat dari jurnal eliminasi ini diperoleh jumlah debitnya ada 200 juta sebagai laba bersih. Dan nantinya akan dilaporkan sebagai laba bersih 1 Januari, bagian laba ditahan. Karena laba bersih nantinya akan nyambung dan dilaporkan langsung ke laporan laba ditahan. Dan jumlahnya laba saldo ditahannya menjadi 600 juta. Nah, jumlah laba saldo ditahan ini akan dilaporkan ke saldo laba bagian laporan posisi keuangan, sehingga nominal yang ada tandanya ini bukan dari eliminasi, tetapi dari perhitungan kertas kerja konsolidasinya. Lalu di bagian kredit saldo laba ditahannya sebesar 50 juta berasal dari dividen dan akan dilaporkan ke saldo laba bagian posisi keuangan di kredit juga. Sehingga di bagian kolom konsolidasian itu tinggal dipindahkan saja. Contohnya untuk penjualan, kan penjualan saldo normalnya di kredit, sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas, dikurang dengan debit, ditambah dengan kredit, karena saldo normalnya di kredit. Begitupun dari penghasilan dari anak saldo, normalnya juga di kredit, sama dengan penjualan, sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara dikurang dengan debit, karena saldo normalnya di kredit. Segala sesuatu yang menambah revenue, saldo normalnya di kredit, dan sedangkan saldo yang mengurang revenue, saldo normalnya di debit atau kebalikannya. Lalu untuk selanjutnya, juga sama seperti yang di atasnya. Dari kertas kerja kita ini, kita akan lebih mudah menghitung laporan keuangan. Untuk menghitung perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 800 juta, itu dari laba rugi bersih. Dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta, itu dari penghasilan anak usaha, ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta, itu dari laba bersih dari PT Andalas. Kemudian hasil jumlah laba rugi konsolidasiannya adalah senilai 800 juta. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian. Hasil dari saldo pada laporan posisi keuangan itu adalah penjumlahan dari saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Terima kasih. Later. Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Ananda, yaitu tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada bagian setelah akuisisi, tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir periode sebelumnya. Sebagai ilustrasi untuk prosedur konsolidasi, berikut ini kembali digunakan kasus konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas. Berikut neraca saldonya. Selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal-jurnal berikut ini. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta yang dapat dihitung dari penerimaan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan, yaitu sebesar 1 miliar rupiah dikurangi 750 juta dan hasilnya adalah 250 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas berikut ini. Berdasarkan data yang ini, maka kita bisa membuat jurnal pengakuan atas penerimaan dividen.
yaitu kas di debit dan investasi pada PT Andalas ada di kredit karena menggunakan metode ekuitas senilai 1 juta rupiah. Dan sedangkan untuk penyelesaian pengakuan labanya, posisi Andalasnya menghasilkan laba otomatis. Investasi bertambah di debit dan kreditnya asal dari laba PT Andalas senilai 250 juta karena kepemilikannya 100%. Untuk menghitung perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016 adalah saldo 31 Desember 2015 itu dari saldo akhir tahun 2015, kemudian laba bersih itu dari laba bersih yang dilaporkan, dan untuk dividen itu dari jurnal penerimaan dividen. Kemudian dari data yang tadi kita bisa membuat jurnal eliminasi. Eliminasi atas dividen, apa yang diperoleh oleh anak? Karena laba diperoleh anak 250, maka eliminasinya debitnya ada bagian laba senilai 250 dan di kreditnya ada dividen bersama yang diakui oleh PT Nusantara senilai 100 juta dan 150 juta diakui sebagai investasi. Sedangkan untuk eliminasi saldo awal investasinya, debitnya mengeliminasi saham biasa PT Andalas dan saldo laba, dan di kreditnya ada investasi pada PT Andalas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Sehingga nanti masing-masing akun akan dilaporkan dan diposting ke kertas kerja konsolidasi yang ada bagian laba atas PT Andalas, maka saat dieliminasi, simpan di penghasilan dari anak sesuai dengan saldonya yaitu di debit. Kemudian yang kedua, ada di dividen, dilaporkan di bagian laba ditahan, bagian dividen di kredit. Lalu, investasi pada PT Andalas juga sama berada di kredit. Lalu, saham biasa juga dieliminasi ke kolom saham biasa di debit. Saldo laba juga dieliminasi ke kolom saldo laba pada tanggal 1 Januari di debit, serta investasi pada PT Andalas juga dieliminasi ke kolom investasi pada PT Andalas di kredit. Setelah kita mengeliminasi akun apa saja yang ada di jurnal eliminasi ke kolom kertas kerja bagian jurnal eliminasi, maka kita bisa melihat dari jurnal eliminasi ini diperoleh jumlah debitnya ada 250 juta sebagai laba bersih. Dan nantinya akan dilaporkan sebagai laba bersih bagian laba ditahan. Karena laba bersihnya nanti akan nyambung dan dilaporkan langsung ke laporan laba ditahan, dan jumlah laba saldo ditahannya menjadi 800 juta. Nah, jumlah laba saldo ditahan ini akan dilaporkan ke saldo laba bagian laporan posisi keuangan. Sehingga nominal yang ada tandanya ini bukan dari eliminasi tetapi dari perhitungan dari kertas kerja konsolidasinya. Lalu di bagian kredit, saldo laba ditahannya sebesar 100 juta dan akan dilaporkan ke saldo laba bagian posisi keuangan di kredit juga. Sehingga di bagian kolom konsolidasian itu tinggal dipindahkan. Contohnya untuk penjualan. Kan penjualan saldo normalnya di kredit. Sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas dikurang dengan debit ditambah dengan kredit. Karena saldo normalnya di kredit, itu pun dari penghasilan dari anak saldo normalnya juga di kredit sama dengan penjualan. Sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara dikurang debit. Karena saldo normalnya di kredit, maka segala sesuatu yang menambah revenue, saldo normalnya di kredit, dan sedangkan sesuatu yang mengurang revenue, saldo normalnya di debit atau kebalikannya. Lalu, untuk selanjutnya juga sama seperti yang di atasnya. Dari kertas kerja ini, kita akan lebih mudah menghitung laporan keuangan. Untuk menghitung perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 1 miliar itu dari laba rugi bersih, dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta, itu dari penghasilan dari anak usaha. Ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta, itu dari laba bersih dari PT Andalas. Kemudian, hasil jumlah laba rugi konsolidasiannya adalah senilai 1 miliar. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian. Hasil dari saldo laporan posisi keuangan itu adalah penjumlahan dari saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.